Pemirsa, nama-nama tenar politikus PDI Perjuangan dipastikan tersingkir dari perebutan kursi di DPR meski mereka memiliki popularitas tinggi dan berpengalaman sebenarnya sebagai legislator. Sejumlah petahana dari PDI Perjuangan gagal kembali ke Senayan. Ulasan selengkapnya kami hadirkan dalam laporan utama, Banteng Tua gagal berlaga. Kursi empuk Senayan bakal tidak bisa lagi dinikmati sejumlah calon legislatif petahana dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai yang baru saja meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif 2024 ini harus rela kehilangan kader-kader terbaiknya di parlemen. Sederet nama politikus senior dari PDIP dipastikan gagal meraih kursi DPR. Tersingkirnya dua nama besar di elit PDIP, Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu, cukup mengejutkan. Keduanya harus kandas lantaran kalah suara dari koleganya yang juga caleg PDI Perjuangan, Once Mekel. Banyak faktor yang bisa membuat caleg bisa lolos atau tidak menjadi wakil rakyat. Bisa jadi karena elektabilitas, popularitas, salah perhitungan, atau mungkin hanya keberuntungan semata. Kalau calon-calon legislatif yang tadinya petahana kemudian tidak berhasil menembus Senayan, menurut saya dua ini akibatnya. Yang pertama, tidak terlalu populer. Kemudian yang kedua, ada calon lain yang lebih populer gitu. Nah, misalnya case-nya sahabat saya Bang Masinton dan Bang Eriko di Jakarta misalnya yang kalah oleh Once Mekel. Bang Eriko dan Bang Masinton populer, tapi ternyata tidak lebih populer dibandingkan Once Mekel. Jadi ini pelajaran juga buat partai politik. Jadi hati-hati dalam merekrut artis atau selebriti. Krisdayanti yang merupakan caleg petahana PDIP juga tak mampu mempertahankan status sebagai wakil rakyat. Anggota Komisi 3 Arteria Dahlan juga dipastikan tak lolos ke parlemen. Krisdayanti misalnya, dia populer tapi gagal lolos ke Senayan. Nah itu kenapa tuh? Artinya ada lebih dari sekedar popularitas di dapilnya Krisdayanti. Jadi sangat mungkin walaupun Krisdayanti populer, tapi di dapil itu ada orang lain yang lebih populer karena banyak turun ke lapangan, ya, banyak berinteraksi dengan rakyat sehingga mengalahkan Krisdayanti. Jadi memang antar dapil ini kita tidak bisa samakan ceritanya. Ada yang populer saja cukup seperti di Jakarta misalnya, tapi ada yang di daerah kalau sudah populer plus harus turun ke rakyat baru bisa lolos. Kalau cuma sekedar populer aja sulit lolos. Petahana dari PDIP lainnya yang sudah dipastikan gagal lolos ke Senayan antara lain mantan jubir KPK Johan Budi dan politikus senior Trimedia Panjaitan, Ripka Ciptaning dan Hendrawan Supratikno. Perolehan suara PDIP yang turun 2 juta mengakibatkan kursi Partai Banteng Moncong Putih berkurang signifikan. Dari 128 kursi diprediksi PDIP hanya mendapat 110 kursi saja. Jadi biasa ya dalam kontestasi, ada yang gugur, ada yang baru yang masuk ke DPR. Jadi secara umum karena suara kami mengalami penurunan dari 128 kursi berkurang menjadi kurang lebih 109 sampai 110 kursi. Itu sebabnya tentu wajar ada pemain lama yang gugur ya. Menurut perkiraan kami ada kurang lebih 55 sampai 60 wajah-wajah
yang ada di DPR tahun 2019 sampai 2024 yang tidak kembali ke Senayan. Ada sebagian karena memang tidak mencalonkan lagi, sebagian karena memang diganti dengan wajah baru, sebagian karena memang tidak muncul karena kursi PDI Perjuangan di dapil-dapil tersebut berkurang. Pertarungan para caleg memperebutkan kursi di Senayan memang tak mudah. Modal besar dan popularitas yang mumpuni tidak menjamin bisa merebut suara. Apalagi ada sistem proporsional terbuka yang membuat pertarungan terjadi bukan hanya antar caleg lintas partai, tetapi juga caleg yang berada di partai yang sama. Dalam pemilu kali ini kan memang banyak faktor ya. Yang pertama adalah faktor penguasa yang ikut cawe-cawe, itu jelas menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Kemudian faktor yang kedua adalah banyaknya muka-muka baru yang populer yang juga masuk ke dalam perhelatan pertarungan Senayan. Nah, kalau di hipotesa yang sangat positif lainnya, misalnya bahwa rakyat Indonesia lebih melek politik, walaupun saya bersyukur akan itu, tapi menurut saya bukan itu. Perolehan suara yang tinggi memang tidak jadi jaminan bisa melangkah mulus ke Senayan. Perolehan suara itu baru bermakna jika ditopang dengan perolehan suara partai yang linier. Yang pasti, kehadiran wajah-wajah baru akan membawa warna baru di Senayan, tentunya dengan performa yang sesuai harapan. Tentu kita menyambut gembira ya, ada wajah-wajah baru yang muncul di Senayan. Mereka datang dari berbagai latar belakang profesi. Mereka pasti adalah petarung-petarung andal, itu sebabnya mereka bisa berhasil datang atau masuk ke Senayan. Nah, kita berharap mereka akan memberi warna baru di DPR. Mereka ini memiliki reputasi yang baik ya, itu sebabnya terpilih. Kita berharap darah segar ini mampu mendinamisasi kiprah dan dinamika politik di Senayan.